Bagaimana keadaan Polri saat ini? Saya ingin mengatakan pelayanan sudah bagus, tapi perlindungan dan pengayoman ini masih perlu dikebut. Yang saya lihat memang masih perlu kita dorong agar kepolisian semakin hari semakin baik. Itu adalah persoalan rekrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan, khususnya di Bravo Radio Indonesia. Saya kali ini bersama Kang Karna Adibrata. Kang, halo. Mendapat kehormatan kita, Kang, ya. Iya. Mendampingi Dr. M. Nasir, SPKK, Doctor of Law. Seorang yang sangat Senior. mumpuni, Kang. Senior. Iya. Tahu banyak mengenai kepolisian, Iya. yang berulang tahun. Beliau adalah mantan, selamat datang, Prof. Ya, Sebagai mantan Kompolnas, Prof. ya mantan komisioner Kompolnas. Mantan komisioner Kompolnas. Ya. Di periode yang juga menurut saya cukup penting, yaitu 2012 sampai 2016 ya, Prof, ya. Ya. Periode yang mengalami beberapa, katakanlah, kepemimpinan pada waktu itu, Prof, ya. Ya, kepemimpinan negara, dari Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Kemudian kepemimpinan di Kompolnas sendiri. Oh iya. Dan maksud saya dalam jajaran komisarisnya. Komisioner maksud saya. Komisioner, iya. Ya. Dan sampai sekarang Prof aktif di berbagai bidang lainnya, termasuk sebagai Ketua FIAKSI, Forum Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran seluruh Indonesia. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana bisa ngurus itu, Prof, semuanya. Ya, dan memang banyak itu. Banyak ya. Dan kemudian apalagi, Prof, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan. Kesehatan. Ya. Betul. Kemudian juga Vice President World Association of Medical Law. Ya, Medical Law, betul. Itu asosiasi yang level Asosiasi dunia. Hukum Kesehatan sedunia. Sedunia. Pak. Ya. Presidennya satu orang dari Amerika, Vice Presidennya ada 3 orang. 3 orang, termasuk ya. Salah Prof. satunya saya, Pak. Salah luar satunya, biasa, ya. luar biasa. Tapi itu 2012-2018. Ya, sudah berakhir periode. Kami merasa ini sebuah kehormatan besar. Ya. Pak Nasir berkenan hadir di Bravo. Baik, Pak. Kita ngobrol-ngobrol mengenai kepolisian boleh, Prof? Oh, monggo. Yang baru berulang tahun. Hari Bayangkara, 1 ulang Juli. tahun ke-77. 77. Ya. Kita ngobrol-ngobrol, Prof. Boleh ya, Prof, ya? Berbagi dong banyak ilmu. Senang sekali. Ya, senang sekali. Sebetulnya, di usia panjang kepolisian, saat ini kan polisi, terus terang saya kan mendapat banyak sorotan. Tidak kurang pada upacara Hari Bayangkara, Presiden RI, Joko Widodo juga memberikan semacam warning betapa pentingnya polisi untuk selalu semacam bakal bahasa zaman itu pernah dikatakan mawas diri. Harus terus berlanjut bersih-bersih itu nggak salah kan gitu, ya. Prof. Apa yang menjadi catatan Prof terutama di usia yang sekarang sudah begini panjang 70 tahun, Polri ini seperti apa? Ya, baik. Ini pertanyaan sangat baik, Pak Karna. Kang Karna. Ya. Kenapa saya bilang baik? Karena sebetulnya ini pertanyaan jujur. Dalam usia 77 tahun ini sebetulnya positioning Polri itu bagaimana? Benar enggak masyarakat ini sayang ke Polri? Atau malah masyarakat ini marah pada Polri? Saya ingin mengatakan 2 hal sehubungan dengan pertanyaan ini. Yang pertama, negara ini, Pak, satu malam pun kalau tidak ada polisi, negara ini kacau. Ya. Satu malam pun saja. Kalau polisi tidak ada, negara kacau. Kenapa? Polri ini atau kepolisian di hampir seluruh negara di dunia itu menjamin agar melakukan jaminan terhadap perlindungan terhadap keselamatan dari warga negaranya, keselamatan dari masyarakatnya. Jaminan itu hanya ada dari kepolisian setempat. Kalau kita di sini dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka jaminan itu tidak hanya menjamin jaminan terhadap keselamatan tadi, Pak. Iya. Yang ada dalam undang-undang itu ada 3, Pak. Yang pertama itu adalah Polri itu alat negara yang melakukan perlindungan terhadap warga negara. Pertama, Pak.
perlindungan. LIN. Perlindungan terhadap warga negara. Ya. Perlindungan. Itu pertama, Pak. Yang kedua, Polri itu melakukan pengayoman. Oke. Jadi dilindungi tidak sekadar dilindungi, Pak. Ada seorang ibu melindungi anaknya dari hujan misalnya, dikasih payung. Kalau tidur dikasih selimut, Pak. Itu dalam rangka melindungi dari hujan, melindungi dari dingin, angin malam misalnya, diselimuti seorang ibu. Polisi juga demikian. Perlindungan itu adalah perlindungan keselamatan. Perlindungan terhadap keamanan dalam negeri, Kamdagri. Itu perlindungan yang dimaksud, Pak. Kemudian yang kedua, dia juga memberikan pengayoman, YOM. Jadi LIN YOM. Pengayoman itu apa artinya? Mengayomi, Pak. Mengayomi agar masyarakat itu tenang. Ya. Jadi kalau ada masyarakat nembok jalan, sehingga ada 13 kepala keluarga tidak bisa dapat jalan keluar. Atau ada orang yang membuang tinja, membuang kotoran ke rumah sebelahnya, Pak. Misalnya. Dalam rangka pengayoman ini, polisi harus bertindak. Begitu tahu, tidak perlu buat laporan. Tidak perlu buat Jangan LP. tunggu laporan dari masyarakat. Tidak perlu, Pak. Itulah polisi pengayoman namanya. Jadi harus cepat tanggap itu tetap. Ya, itu tanggap. Itu kalimat. Terminologi yang Bapak gunakan itu. Ini Bapak ini wartawan senior. Terminologinya adalah tanggap. Jadi pengayoman itu tanggap. Kemudian yang ketiga, LIN, Pak, perlindungan. Jadi, Pelayanan tadi, Prof? Pelayanan. Pelayanan. Ya. Kalau pelayanan ini saya harus akui pelayanan ini. Jadi dari tiga itu mana yang paling baik? Pelayanan. Saat ini, Pak, pelayanan SIM, ya. patroli itu bagus, Pak. Pelayanan oke. Tapi perlindungan dan pengayoman ini yang masih perlu dikejar. Jadi kalau Bapak tanya, bagaimana keadaan Polri saat ini? Saya ingin mengatakan bahwa pelayanan sudah bagus, tapi perlindungan dan pengayoman ini masih perlu dikebut, masih perlu didukung, masih perlu diteruskan, masih perlu ditambah. Baik jumlahnya, apalagi kualitasnya. Jadi tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas. Ya, masih jadi, kurang sekarang, Pak. Masih, Pak. Jadi polisi ini kalau tidak dilaporkan pun dia seringkali tidak mengelola laporan dengan baik. Itu kan sebetulnya perlindungannya kurang, Pak. Pengayomannya juga kurang. Saya punya catatan banyak. Pak, saya kasih contoh lain ya. Kita sedang bicara ini, polisi sedang berulang tahun ke-77. Kita bertiga di sini mau menyampaikan selamat. Ya, betul. Itu saja selamat ulang tahun kepada Polri. Pada Polri. Tetapi juga di antara penyampaian ucapan selamat ini kita juga harus melakukan secara bersama-sama, melakukan bukan saja evaluasi ya. Kita tidak dalam kapasitas membuat evaluasi, tapi kita ingin memberikan dukungan. Dukungan yang kita maksud itu adalah dukungan agar semakin hari semakin baik, Pak. Nah, yang pertama yang saya mau bilang, Polri ini harus memperkuat hal-hal yang terkait dengan tempat orang datang pertama kali membuat laporan atau melakukan pengaduan. Bapak pernah dengar SPKT? Iya. Sentral Pengaduan Kepolisian Terpadu. Betul. SPKT ini, Pak, ya kalau kita lihat, justru yang diletakkan di SPKT ini itu harusnya, bukan, Pak, harusnya itu yang terbaik. Baik, justru sebaliknya. Karena itu etalase, betul, Pak. Etalase polisian. Saya setuju, Prof. Saya setuju. Tapi yang sekarang ini, mohon maaf, Pak, dia nggak ngerti. Dia berdalih, oh ini Bapak, ada orang datang bawa laporan, melaporkan sesuatu. Begitu dia melaporkan, laporan itu sebuah manipulasi, sebuah penggelapan. Misalnya contoh. Iya, enggak, ini terjadi, Pak. Iya.
Saya kebetulan ini ketua Public Interest for Police Trust, Pak. Jadi, jadi iya, betul. sebuah kelompok studi yang sebetulnya memikirkan bagaimana caranya agar polisi ini tetap disayang oleh masyarakat, tetap dipercaya oleh masyarakat. Kelompok ini memang banyak kawan-kawan, banyak ada pengacara, ada dosen, ada guru besar, tapi inti-intinya kita-kita yang mantan komisioner Kompolnas. Jadi Pak, kami ini melihat ada buat laporan di Polda Metro Jaya. Laporan itu ada mengadukan sebuah 372, 378, penggelapan, penipuan penggelapan. Yang digelapkan itu ada di Malang, ada di mana, di Jawa Timur ada di Sulawesi, ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di mana-mana. Jumlahnya juga cukup besar, di atas 25 miliar. Ternyata Pak, itu mendaftarnya di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya dikirim ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dikirim lagi ke Polsek Tebet. Padahal ini kalau di atas 25 miliar itu Pak, itu masuk di Barreskrim. Masuk di Barreskrim seharusnya. Tapi ini kesalahan dari SKPT tadi Pak. Sentral Pengaduan SPKT tadi. Begitu juga. Kalau ada pengaduan ke SKPT ini, Pak, dia tanya, kenapa Bapak yang mengadu? Loh, ini kan pidana umum, ini juga delik umum. Semua orang, pasal 165 KUHP, barang siapa mengetahui adanya sebuah kejahatan, sebuah peristiwa pidana, wajib melaporkan. Siapapun itu? Siapapun dia. Ya. Nah, baru diberitahu itu, oh ya kalau begitu diterima aja. Ada seseorang melaporkan, Pak, di sana itu ada orang teriak-teriak. Di ujung jalan ini ada teriak-teriak Pak, perempuan. Dia beritahu pos polisi. Polisi tanya, Anda siapa? Apa kaitannya dengan itu? Nggak boleh nanya begitu. Karena itu delik umum, semua orang bisa melapor. Ini hanya contoh Pak, bahwa betapa menjawab pertanyaan Bapak. Bagian mana kepolisian kita ini kita perbaiki? Itu kan pertanyaan. Ya, tapi Prof, dari kalau kita dengar pidatonya Pak Jokowi ya, Pak Presiden. Iya Pak. Itu menyebutkan bahwa jajak pendapat atau survei itu sudah mencapai ke tingkat kepercayaan publik kepada terhadap Polri sudah membaik, sangat membaik. 73%. Nah, itu yang disebutkan. Ya, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan Prof, itu kelihatannya masih benar nggak itu sampai 73% itu, Prof? Ya, benar atau tidak benar itu, mari saya ajak bapak-bapak, wartawan, dan siapa saja untuk kita percaya saja, Pak. Saya ajak untuk kita percaya saja. Memang kami sangat kritis terhadap hal ini, dan kami memang mendorong agar publik itu harus percaya, trust pada polisi. Tadi saya sudah bilang Pak, bahwa untuk kepolisian ini satu malam saja tidak ada polisi Pak, kita itu kacau kehidupan. Karena itu tadi itu, karena ada yonnya itu Pak, ada pengayoman dan juga ada perlindungan. Nah, saya ingin yang itu tadi yang pertama Pak. Yang kedua, saya melihat juga Pak, yang memang masih perlu dirapikan ini. Yang tadi itu Pak, yang tadi itu nomor satu tadi itu saya sentral pengaduan kepolisian terpadu SPKT. Yang kedua, yang saya lihat memang masih perlu kita dorong agar kepolisian semakin hari semakin baik, itu adalah persoalan rekrutmen. Rekrutmen ini penting Pak. Kenapa Kang? Ya secara umum Kang, terus terang aja secara umum, memang ada perbaikan, banyak perbaikan di zaman Pak Listio ini. Tetapi tetap
membutuhkan sentuhan yang tidak akan pernah berakhir. Ini penerimaan kan polisi itu Pada aspek rekrutmen khususnya, Prof. rekrutmen. Saya secara khusus rekrutmen. Tidak boleh berhenti sentuhan perbaikan. Sentuhan perbaikan ini harus terus menerus. Dulu sudah pernah ada bagus sekali. Saya ingat zaman Pak Sutarman itu Oke. sudah bagus, khususnya penerimaan untuk Akpol. Iya. Saya lihat sudah bagus. Udah bagus banget waktu itu. Sudah bagusnya apa kriteria Bagus Prof? itu Objektif, iya, tidak ada lagi bagus itu hengki-pengki, tidak hengki-pengki, ada. main sogok-sogok. Tidak ada itu, tidak ada, Oke. tidak ada. Zaman Waktu Kapolri zaman Sutarman. Oke. Saya tahu persis itu. Waktu Jenderal Sutarman itu, Oke. saya lihat persis dia bagus. Oke. Tidak ada itu celah-celah Kapolda bermain atau siapa bermain. Di zaman Pak Sutarman itu beliau pegang sendiri. Dan beliau pegang sendiri. Dan beliau tidak pernah memberikan itu celah itu tidak pernah dibuka untuk ada Kapolda yang bermain, ada apa. Karena zaman sebelum beliau itu Kapolda itu sudah mau naik pesawat, istrinya masih kasih lagi satu nomor. Pak, ini tambah satu nomor lagi, Pak. Nomor orang yang mau dibawa ke Jakarta Titipan. untuk dilurus ke titipan. Itu saya tahu persis. Kita tahu waktu itu. Dan waktu itu kita lapor sama Pak Sutarman. Pak Sutarman, ini ada kayak begini Kapolda Bapak. Sampai mau naik pesawat pun masih titipan istrinya itu. Istrinya masih lari-lari kasih satu nomor lagi. Jadi, dan itu saya akui, di zaman Pak Sutarman itu bagus. Entahlah setelah itu bagaimana lagi saya tidak mengerti. Nah, Tapi, zaman Kapolri Listio Sigit kan, maaf ini Prof. iya, Pak Nasir kan saya asumsikan kenal baik, kenal dekat dengan Pak Kapolri sekarang. Tidak diobrolkan ini dengan Pak Kapolri. begini Pak Kapolri ini kan orang hebat sebetulnya. Menurut saya beliau bagus, hebat. Dengan background reserse yang kuat. Iya, saya kenal beliau ketika beliau masih reserse biasa. Iya. AKBP, Kombes itu saya sudah tahu, saya sudah kenal. Tapi saya lihat dalam perkembangannya beliau jati dirinya beliau temukan dan beliau konsisten menjaga itu. Beliau menjaga keseimbangan juga bagus. Pokoknya menurut saya beliau bagus. Saya sangat berharap hawa segar yang terjadi Kang pada zaman beliau ini kan sudah berapa 4 tahun ya. Iya. Ini ketika beliau dilanjutkan oleh generasi berikutnya ini tetap dijaga. Apa itu terutama kalau boleh diurutkan beberapa hal terpenting itu, Prof, yang sudah baik dimulai oleh Kapolri Listio Sigit sekarang? Yang pertama, Rekrutmen termasuk di sana? tidak. Rekrutmen saya lihat beliau tidak pegang sendiri karena beliau kan banyak sekali. Banyak ya, hal-hal besar Iya, lainnya. hal-hal besar ditangani. lain. Jadi beliau tidak pegang sendiri. Begitu beliau serahkan orang, saya juga tidak tahu apakah itu terjaga. Oke lah, mungkin tingkat kepercayaan publik itu Kang. Yang waktu sekarang zaman- dicapai oleh Pak Listio ini, menurut Prof udah bagus. Bagus. Lalu harus bagaimana lagi ke depannya? Waktu zaman beliau SDM-nya dipegang oleh Pak Wahyu Widada yang sekarang Kabareskrim, Iya. itu bagus juga. Oke. Saya mendengar itu bagus. Pak juga. Wahyu Widada itu ya. Wahyu sekarang Widada, Kabareskrim sekarang yang baru Kabareskrim, iya. menggantikan Komjen Agus Andrianto Iya. yang menjadi Wakapolri. Ya, betul. Nah, itu saya berharap beliau ketika menjadi Kabareskrim itu benar-benar memperhatikan juga apa yang beliau pernah lakukan ketika menjadi asisten SDM. Iya. Prof, nanya lagi Prof. Ini kan sebelumnya beberapa bulan terakhir ini kan gonjang-ganjing di kepolisian luar biasa nih. Ada banyak kasus lah. Banyak kasus ya. Banyak kasus itu kan. Termasuk itu. Silakan. Termasuk Kang Garna. Teddy Minahasa, Sambo. Sebelumnya kasus Sambo. Nah, apa masih cukup waktu untuk Pak Kapolri ini 1 tahun lagi kan? 4 tahun sudah menjabat. Tahun kelima Tergantung, kan? dia udah mau usia pensiun aja nih. Usia pensiun. menunggu. Nah, ini maksudnya- Belum Pak, dia kan angkatan 91. Oh, berarti masih panjang. Masih panjang. 2 tahun lebih ya. 2 tahun. Nah, kita harapkan kan sebetulnya. Ya, cuma kan perubahan rezim Nah, perubahan. 2024 Oktober kan sudah berubah presiden. Biasanya Ya, berubah tergantung presiden baru nanti. Biasanya berubah presiden kan berubah juga selera itu Pak. Selera
untuk siapa yang jadi Kapolri. Iya. Ya. Nah ini waktu tersebut nih, ini kan gonjang-ganjing, kelihatannya kan masih bergulir terus nih masalah di kepolisian ini. Apakah itu salah rekrutmen atau memang udah dari sananya ada? Atau kita bicara sistem mungkin? Sistem yang belum. Iya, kalau Bapak mau nanya itu, Pak, saya memang banyak sisi-sisi gelap yang banyak orang juga tidak tahu. Iya, betul. Banyak sisi gelap, karena di kepolisian itu sebetulnya pendidikannya bagus, Pak. Bagus, Akpol. Ya. Akpol itu menyelesaikan pendidikan dengan sangat komprehensif. Tapi kemudian setelah dia turun dia selesai dan kemudian menjadi Ibda itu, dia itu kan kemudian diajarkan oleh seniornya, Pak. Banyak barang-barang tidak bagus diajarkan. Ya, diajarkan. Kemudian dia kemudian paham, ada sesuatu yang dia paham. Oh, kalau kasus begini, kalau kasus Harda itu apa itu Harda itu? Harta dan benda. Harta benda itu soal tanah, soal bangunan, Pak, gedung. Jadi kejahatan terhadap pemilikan tanah bangunan itu di sana, di Harda itu. Biasanya kalau di Bareskrim itu di subdit Harda itu, Pak, pidana umum itu kan ada satu Kamnek, Pak. Kamnek, yang kedua Harda, dan seterusnya. Nah, Kamnek itu keamanan negara. Seperti kemarin Panji Gumilang itu diperiksa di Kamnek itu, Pak. Keamanan negara. Nah, biasanya, Pak, ada ilmu diturunkan oleh senior-seniornya. Nah, ini yang biasanya ilmu dalam tanda petik baik dan buruk maksudnya. Ilmu baik, ada ilmu buruk. Jadi tergantung anaknya, Pak. Anak-anak yang masih muda-muda ini 24 tahun, 23 tahun, 25 tahun ini kan ibarat buku, Pak. Buku yang masih putih bersih. Nah, kalau itu tergantung mau ditulis apa gitu, Prof. Tergantung siapa yang mau nulisnya. Kalau dia ditulis dengan bagus sekali, maka tulisannya itu akan bagus terus. Tapi kalau dia ada campur-campur di situ, ada rokok juga menulis di situ, ada juga alkohol masuk di situ. Itu pusing juga, repot itu, Pak. Nah, itu yang saya sebut tadi, Pak. Jadi proses pendidikan, proses rekrutmen itu juga tidak boleh berhenti hanya pada rekrutmen untuk menjadi anggota. Baik di secaba, sekolah pertama itu calon bintara, maupun secapa maupun di pendidikan akademi kepolisian. Waktu selesai pendidikan juga itu, Pak, pada saat dia terjun pertama, dia juga harus dibersihkan isi kepalanya. Nah, dia itu tergantung siapa dia, tugas di mana pertama, bersentuhan dengan senior mana. Itu biasanya, Pak, sangat-sangat menentukan. Itu yang menurut saya, kalau ada kesempatan itu memang perlu kita sampaikan kepada Kapolri. Jadi yang harus dibereskan ini dari 3 sisi, misalnya pelayanan tadi oke lah katakan ya. Iya, kalau pelayanan berkembang terus, Pak. Bagus. Mengenai pengayoman dan perlindungan bagaimana itu? Pengayoman ini kan mengayomi masyarakat kan, Pak. Mengayomi masyarakat. Masyarakat tenang, merasa dilindungi. Iya, pengayoman ini lebih banyak unsurnya pada masyarakat. Ya, perlindungan juga. Iya. Konteksnya pada masyarakat. Pelayanan juga masyarakat. Tapi perlindungan kita sudah merasa terlindungi, Pak. Kalau perlindungan menurut saya oke, Pak. Sorry, bukan. Pelayanan. Kalau pelayanan harus diakui, Pak. Bagus. Polisi makin hari makin bagus dalam pelayanan. Dalam pelayanan ini Bapak lihat SIM. Bapak lihat, tidak hanya SIM, Bapak lihat juga. Kan gitu, Pak, kemarin mengenai sulitnya tes untuk SIM itu,
Kapolri sendiri mengkritikkan sehingga dipermudah proses gitu ya. Itu bagus tuh. Gitu. Iya. Prof. Nah, ada perhatian dari pimpinan banyak Pak, banyak dari Polri pelayanan Bapak mau untuk memperbaiki pelayanan. Bapak SIM mau khususnya. surat itu bebas, surat apa namanya? Keterangan bebas ini. Surat SKCK. Kalau SKCK itu SKCK. sekarang udah bagus sekali. Ya, oke. Dulu kita bayar, kita antri panjang. betul. Ya. Sekarang enggak, bagus sekali. Menurut saya pelayanan bagus, Pak. Walaupun juga masih kita kritik seperti tadi SK. sentral Sentral kepolisian, terpadu ya. sentral pelaporan Iya. kepolisian terpadu itu juga masih suka ada masalah. SPKP tadi. Ya, itu kan di pelayanan juga Iya. itu, Pak. Padahal itu adalah etalase tadi, Prof. katakan. Iya, saya bilang itu etalase menurut saya. Nah, itu memang harus ditempatkan yang terbaik. Tidak semua yang terbaik taruh di situ. Menurut saya, beliau-beliau yang baru lulus, yang terbaik itu taruh di situ dulu. Justru taruh di situ dulu. Taruh di situ, Prof. Pak. Karena itu langsung berhubungan dengan masyarakat. Iya. Jadi mereka juga bersama-sama Saya setuju itu. konseling Saya setuju. dengan orang pidana umum, Saya setuju. konseling dengan pidana khusus. Dia belajar di situ. Pasal apa yang harus dengan kasus kejadian ini. Apakah ini 310 atau 311? Kalau dia 311, fitnahnya harus dibuktikan dulu. Ya, misalnya kan, harus orang terbaik ada di sana, Prof, pencemaran sebetulnya. nama baik dan Betul, fitnah. betul. Nah, untuk pencemaran nama baik, fitnahnya harus dibuktikan dulu. Untuk melakukan penadahan misalnya, Iya. menjerat 263, kapan 263, kapan 266, Pak. Iya. 266 itu menempatkan keterangan Iya. keterangan palsu pada akte otentik. Betul. Itu tidak bisa diawaki oleh petugas yang sekedar biasa-biasa Biasa saja. dan masih muda pula kan gitu. Iya, harusnya kawan-kawan yang baru Yang lulus. berkualitas dan Iya, yang baru yang segar-segar bagus-bagus. itu. Iya. Itu menurut saya seperti itu. itu di Dalam rangka meningkatkan Iya. pelayanan. Tapi pelayanan ini, Pak, harus diakui dari hari ke hari semakin baik. ya. Kemudian, yang saya bilang tadi perlindungan. Perlindungan memang kalau Bapak bilang ada perlindungan membaik, ya kita akui banyak yang membaik. Cuma skalanya, Pak, dibandingkan dengan pelayanan, skala perlindungan ini, apalagi pengayoman ini, dia tidak secepat atau tidak sekualitas pelayanan. Ada di bawah. Iya, Ya. perlindungan ini, Pak, perlindungan ini masih juga ada keraguan-raguan. Maksudnya apa itu? Bagaimana melindungi masyarakat? Yang begini banyak. Tidak, maksud saya bagaimana dia melindungi masyarakat yang potensial terjadi peristiwa pidana pada mereka. Oke. Misalnya begini, Pak. Kita tahu bahwa di jembatan penyeberangan ini suka ada begal. Suka ada begal, Pak. Jadi bagaimana kita melindungi orang-orang yang menggunakan jembatan penyeberangan ini agar mereka tidak kena begal? Itu harus ada patroli terus-menerus. Ada orang-orang yang dicurigai yang tidak benar, ada sekitar situ, bubarkan, catat dia atau bawa dia ke kantor polisi, dikasih dia di sana pelajaran-pelajaran, edukasi, sosialisasi dan sebagainya, sehingga dia tidak mau lagi. Saya kira itu penting, Prof. Jadi begini, Prof. Saya mau perbandingan ini, Prof. Iya. Karena contoh, kebetulan saya pernah bekerja dan bertugas dan berdomisili di kota London, Prof. Di Inggris. Nah, kita tahu kan polisi Inggris itu tidak pernah membawa senjata api. Iya. Bahkan hanya pentungan saja. Iya, Tapi Pak. kehadiran mereka di titik-titik tertentu, seperti yang tadi Prof lukiskan tadi, di wilayah tertentu, sebuah taman, di pojok sana, 2 orang aja polisi berjalan saja. Iya, takut orang itu, Pak. Orang udah merasakan kehadiran polisi Iya, yang mau berbuat betul. jahat, begal, Iya, takut. Itu. Segera berjalan saja dan mereka terus saja berputar berjalan, tidak membawa senjata api. Itulah unsur. Kehadirannya dirasakan Ya, sekali. itulah unsur, maksud saya perlindungan, Pak. Oke. Jadi perlindungan itu tidak mesti kita melindungi, masukin dia di bawah ketika kita, tidak begitu. Iya. Tapi menciptakan sebuah keadaan sistem mereka. Kita belum bicara pengayoman, Pak. Kalau pengayoman lebih jauh lagi, mengayomi bagaimana Memberi contoh, ya. Pak, saya mau kasih tahu Bapak, banyak sekali pembegalan itu terjadi di tempat-tempat ramai. Jadi apa itu crime-nya street Iya. yang Street crimes. Ya, street crime itu kan masih banyak terjadi. Ya, itu ada pengayoman, Pak. Ada upaya yang konkret, tertib dan terukur Ya.
untuk memberikan pengayoman. Ini yang kita akan dorong terus-menerus. Pak, kalau ini semua bagus, Pak, kepercayaan masyarakat terhadap publik itu akan makin hari makin baik. Karena kita tidak bisa hidup tanpa polisi. Sehingga saya tidak perlu menjawab pertanyaan Akang tadi. Bahwa benar nggak 78% itu atau 73? Otomatis akan terlihat. Iya. Saya tidak perlu menjawab Sekarang kita pertanyaan. percaya saja lah gitu. Sekarang Tadi kita Prof percaya saja. Mudah-mudahan seperti itu. Memang kita suka seperti itu. Iya, karena tujuan kita. Ini kan banyak selalu disampaikan nih oleh Kuber. Presisi itu apa itu? Apa itu? Dalam hubungan ulang tahun ini, pertanyaan terakhir kami nih, Prof. Polri presisi untuk negeri apa maksudnya ini? Maksudnya apa itu? Ya, presisi untuk negeri, Pak. Presisi itu kan, ya saya mengetahui presisi itu kan tepat, ya, Pak. Ya, tepat. Tepat. Kalau akurat, Pak ya. Jadi kalau ada Bapak bawa mobil Bapak ke apa itu Hasan tempat kita mau bengkel atau apa itu. Ya, ini kurang presisi itu. Setelannya misalnya. Setelannya tidak presisi kayak seperti itu. Pemahaman saya juga seperti itu, Pak. Jadi polisi yang hadir tepat waktu. Hadir tepat tempatnya pada saat sangat dibutuhkan. Itu menurut saya polisi yang presisi. Tapi kalau kejadian sudah terjadi, polisinya baru datang, itu pun tidak bisa berbuat apa-apa, sama dengan kehadiran anggota masyarakat yang lain, tidak bisa memberikan nilai tambah, maka itu bukan polisi presisi itu, Pak. Itu polisi pembeban. Harusnya polisi itu presisi. Jadi dia udah tahu bahwa akan di tempat ini potensial terjadi peristiwa pidana. Oleh karena itu patroli akan ada banyak di sini. Seperti itu, Pak. Itulah polisi presisi, Pak. Polisi presisi juga tahu bahwa keadaan ekonomi masyarakat seperti ini susah. Itu uang palsu akan banyak beredar. Sehingga polisi juga memiliki sebuah cara untuk mendeteksi bagaimana uang palsu. Jadi sosialisasi dan edukasi pada masyarakat apabila menerima uang seperti ini dan sebagainya seperti ini, itu harus ada banyak gerakan untuk memberitahu masyarakat soal itu bisa dilaksanakan. Inilah polisi presisi, Pak, menurut saya. Harus bisa dilaksanakan oleh setiap Polres kan itu mestinya. Tidak hanya Polres, bahkan Polsek, seluruh anggota satuan. Ya. Dan bahkan seluruh Ya, anggota. misalnya Kak Babin Kamtipmas yang ada di setiap kelurahan dan desa itu harus mampu memberikan sesuatu yang memberikan dampak langsung pada warga masyarakat. Babin Kamtipmas itu. Bapak di sini RT berapa? RW berapa ini? RW 2. Desa apa ini? Kelurahan apa ini? Batu Ampar. Batu Ampar 1 atau Batu Ampar 2 atau Batu Ampar. Batu Ampar saja. Kelurahan Batu Ampar. Bapak sudah berapa lama tinggal di sini? 40 tahun. 40 tahun. Bapak tahu nggak siapa Babin Kamtipmas di sini? Nggak tahu. Saya tidak tahu. Apakah itu Babin Kamtipmas yang tidak mengayomi Bapak? Atau Bapak yang kurang pergaulan sehingga Babin Kamtipmas Bapak tidak tahu. Harusnya itu tahu. Saya minimal seminggu sekali saya say hello sama Babin Kamtipmas. Soalnya apa, Pak? Kalau kita ada masalah, yang pertama kali itu Babin Kamtipmas. Itu make sense bagi saya. Dan saya minta selalu Babin Kamtipmas itu, kau walaupun kau jauh tinggal di mana, kau sebaiknya ada di tempatmu bertugas. Kalau perlu kau kontra tempat. Supaya mudah bagi anggota masyarakat untuk menghubungi. Menghubungi ada apa-apa. Ada apa-apa. Iya, kita malah menyediakan fasilitas rumah kecil-kecilan kontra Babin Kamtipmas tinggal di sini. Jadi, Pak, ada sebuah kombinasi need and demand antara masyarakat dan kepolisian. Itu ini saling ini ya, Prof. Need and demand dari kedua pihak kan? Kedua pihak. Dari Polri maupun dari masyarakat. Itu Pak. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan Kamdagri, keamanan dalam negeri yang berkualitas. Jadi semakin besar dan berat sebetulnya tugas kewajiban Polri ke depan ini, apalagi
Ya, tentu ke depan hajat nasional kita adalah pemilu yang depan mata, Ya. keselamatan keamanan dalam negeri harus Ya. lebih terjamin, Ya. Ada dinamika sedemikian rupa. Besok kita bicarakan itu. Itu banyak sekali yang harus dibicarakan. Polisi menghadapi pemilu harus bagaimana? Nah, itu penting ya. Iya, penting. Janji Pak Nasir ikut Iya, nanti bicara lagi ya. tidak ada masalah. Nah, untuk kali ini Mana berani saya sama Akang. terima kasih untuk kedatangan kali ini Pak Nasir. Terima kasih banyak. Prof. Terima Nasir. kasih. Ya, terima banyak. kasih Kang Karna. Ya. Terima Sahabat kasih, Bravo. Prof. Ya, Oh, terima siap, kasih siap, Prof. siap, Nasir sekali siap, lagi. siap. Terima kasih Sahabat Bravo. Kita sudah bersama dengan Dr. Nasir SPKK, Doctor of Law yang luar biasa tadi, sudah banyak ilmu tapi ternyata masih banyak ilmu beliau lainnya yang beliau janji akan di-share bersama kita di sini Bravo Iwan, Bravo Seri Indonesia pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.